Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berjumpa untuk melaksanakan pembelajaran walaupun ini adalah pembelajaran jarak jauh, tapi semoga tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Mari, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online kali ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai? Baik, kalian mungkin sudah kenal siapa saya ya, atau malah sudah lupa? Oke, kalau lupa karena sudah libur gitu ya, kita tak berjumpa cukup lama. Ya, nama saya Ujang Arif Hardika, Bapak Ujang gitu ya. Pada kesempatan kali ini, saya diberikan kesempatan untuk mengampu mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 11, yang mana pada pertemuan kali ini kita nanti akan membahas mengenai bab 1. Ini berkaitan dengan masuknya penjajah barat ke Indonesia. Nah, masuknya penjajah barat ke Indonesia atau ke Nusantara ini tidak lepas dari adanya penjelajahan samudera. Nah, nanti kita akan membahas mengenai apa saja faktor penyebab dari penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa barat, kemudian bagaimana masuknya ke Indonesia dan pengaruhnya bagi kehidupan bangsa Indonesia. Saya tampilkan sebuah peta di sini. Ya. Ini adalah peta penjelajahan samudera, yang mana bangsa barat melakukan penjelajahan samudera dan masuk ke wilayah Nusantara atau Indonesia itu tidak kebetulan, tidak kebetulan. Tetapi mereka melakukan itu didorong oleh beberapa faktor, beberapa hal, beberapa penyebab. Salah satunya adalah kemajuan teknologi, jelas, ya. Terus kemudian berkaitannya dengan kejatuhan atau jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Ini yang membuat perdagangan di Eropa sana mengalami masalah atau mengalami kesulitan perdagangan. Kemudian bangsa barat sengaja melakukan penjelajahan samudera itu karena didorong oleh faktor menginginkan menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Oke, nah untuk selanjutnya nanti juga saya akan berikan videonya, video apersepsi mengenai faktor pendorong dari penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa barat atau bangsa Eropa. Kali ini Bapak akan membahas materi yang berhubungan dengan bumbu dapur. Kalian bingung? Bumbu dapur, jadi sekarang channel ini berubah jadi kelas memasak? Tidak. Mungkin kalian bertanya, apa hubungan antara bumbu dapur dengan latar belakang penjelajahan samudera? Pernahkah kalian merasakan hangatnya sop yang ditaburi lada hitam? Dan merasakan minuman weda yang dicelupkan buah pala? Mungkin sebagian dari masyarakat Indonesia tidak terlalu tertarik dengan rempah-rempah yang Bapak sebutkan. Namun tidak banyak bangsa-bangsa di belahan bumi bagian barat yang tidak dilalui garis khatulistiwa, yang udaranya dingin, di mana sebagian besar masyarakatnya memanfaatkan rempah-rempah sebagai penghangat badan saat musim dingin tiba. Ada beberapa hal penyebab penjelajahan samudera.
berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi pelayaran, jatuhnya kota pelabuhan Konstantinopel, pencarian kejayaan di bidang ekonomi. Jatuhnya Konstantinopel, kota dagang terpenting di Eropa, di mana bangsa-bangsa Eropa sejak abad ke-13 telah menjalin perdagangan dengan bangsa-bangsa di Asia. Dimulai dengan pelayaran Marco Polo di tahun 1271 sampai 1292 yang berlayar dari Laut Tengah menuju ke Tiongkok, diteruskan oleh para pedagang dari Venesia dan Genoa di abad ke-15, di mana para pedagang dari Venesia dan Goa telah mengendalikan sebagian besar perdagangan di wilayah Konstantinopel, Antioquia, dan Alexandria, dan membuat Venesia dan Genoa sebagai salah satu aktivitas perdagangan di sana. Barang-barang dari timur yang paling ramai dikunjungi oleh para pedagang dari Spanyol dan Portugis. Ketenangan para pedagang dari Venesia dan Genoa, pedagang di ibu kota Kaisar Romawi Timur, tidak berlangsung lama. Nah, setelah Kesultanan dari Turki Utsmani menaklukkan Konstantinopel 1453, yang merupakan kota pelabuhan dan dagang terpenting di wilayah Eropa pada masa itu. Kota Konstantinopel yang merupakan kota pelabuhan rempah-rempah dari Eropa tidak dapat lagi menjual dengan bebas rempah-rempah ke para pedagang dari Eropa. Akibat sulitnya memperoleh pasokan rempah-rempah dari timur melalui pelabuhan dagang Konstantinopel, Eropa mengalami kelangkaan rempah-rempah. Seandainya para pedagang Eropa memperoleh pasokan rempah-rempah, itu pun dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga yang ditawarkan sebelum Konstantinopel jatuh ke tangan Kesultanan Turki Utsmani. Salah satu bangsa yang merasakan dampak melonjaknya harga rempah-rempah di Eropa adalah bangsa Portugis. Maka dari itu, bangsa Portugis menjadi bangsa yang mengawali pelayaran ke dunia timur. Bangkitnya semangat Renaissance. Berkembangnya ilmu perbintangan atau yang lebih dikenal dengan ilmu falak, perkapalan, dan seni dijiwai oleh semangat kebangkitan Renaissance di Eropa, membuat sebagian negara di Eropa mulai memikirkan jalan menuju dunia timur dengan mengambil rute pelayaran baru. Bangsa Portugis di bawah pimpinan Pangeran Dom Hercui atau yang lebih dikenal dengan Henry, sang navigator, telah membangun pondasi pelaut Portugis dengan mendirikan sekolah kartografi di kota Lisabon. Banyak ahli membuat peta bermunculan dari sekolah tersebut. Berbagai peta digunakan para pelaut Portugis untuk menjelajahi luasnya samudra. Sumbangsih Raja Henry yang lain terhadap ilmu kelautan adalah mengembangkan kapal penjelajah samudra yang dikenal dengan karavel. Kapal jenis ini mampu bergerak cepat dan menjelajah jauh hingga menyeberangi Samudra Atlantik. Namun, kelemahan dari kapal karavel ialah memiliki daya angkut penumpang dan barang yang cenderung lebih sedikit. Kapal karavel menjadi andalan bangsa Portugis untuk berlayar menjelajahi samudra di abad ke-15, termasuk masuk ke wilayah Nusantara. Bangsa Portugis juga dikenal sebagai bangsa Eropa yang pertama kali menggunakan rasi bintang salib selatan sebagai penunjuk arah atau gubuk penceng dalam bahasa Jawa untuk berlayar di sebelah selatan. Di masa lalu, bangsa Eropa hanya mengenal penggunaan rasi bintang Polaris atau bintang utara sebagai panduan untuk berlayar di sebelah khatulistiwa. Berkembangnya paham merkantilisme di Eropa. Apakah kalian ada yang pernah mendengar merkantilisme? Mungkin nama itu masih asing ya di telinga kalian. Merkantilisme adalah salah satu teori ekonomi yang menyatakan kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang dimiliki serta besarnya volume perdagangan global
di suatu negara. Aset ekonomi atau modal negara itu berupa jumlah mineral berharga seperti emas, perak, dan komoditas lainnya yang dimiliki negara tersebut. Paham merkantilisme juga mengajarkan pemerintah suatu negara agar meningkatkan ekspor dan mengurangi impor dengan memberlakukan tarif yang tinggi. Pokok-pokok ekonomi merkantilisme. Oke. 1. Sasaran utamanya ialah mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua, berfokus pada neraca perdagangan surplus, yakni memperoleh keuntungan besar dari perdagangan luar negeri atau aktivitas ekspornya. Yang ketiga, negara bukan swasta yang menjadi pelaku utama serta pengendali perekonomian negara. Merkantilisme berkembang pada abad ke-15 sampai abad ke-17 di Eropa dan dianut oleh banyak negara seperti Portugal, Spanyol, Inggris, Prancis, dan Belanda. Berlandaskan tujuan itu, tidak sedikit para penjelajah dan pelayaran bangsa-bangsa Eropa yang dibiayai oleh raja dan negara. Negara-negara seperti Inggris, Prancis, Belanda, Spanyol, dan Portugal saling bersaing untuk mendapatkan komoditas berharga tersebut. Wilayah-wilayah penghasil logam mulia berhasil ditemukan seperti India dan Nusantara di Asia, serta kerajaan Inka, kerajaan Maya, dan kerajaan Aztec di Amerika. Ini menjadi sasaran eksploitasi negara-negara Eropa penganut paham merkantilisme. Selain logam mulia, rempah-rempah seperti cengkeh dan pala menjadi incaran negara-negara penganut kebijakan merkantilisme. Pada waktu itu, rempah-rempah merupakan komoditas yang sangat laku di pasaran Eropa. Itulah yang melahirkan era penjelajahan samudra serta munculnya berbagai kongsi dagang seperti AIS atau East Indian Economic, yaitu Serikat Dagang Inggris di India, maupun VOC gitu ya, yaitu kongsi dagang Hindia Timur milik Belanda. Adapun tujuan pembelajaran pada materi bab 1, yang pertama, setelah proses pembelajaran ini berlangsung, diharapkan kalian dapat memahami tayangan atau penjelasan guru mengenai respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme, kolonialisme dalam bidang politik atau organisasi pergerakan, ekonomi, atau dalam bentuk perlawanan terhadap praktik monopoli yang dilakukan oleh bangsa Barat di Indonesia, sosial budaya, ini berkaitan dengan pengaruh karya seni dan sastra, dan bagaimana pengaruhnya pada bidang pendidikan. Munculnya nanti ada taman siswa, kemudian kayu tanam. Menganalisis respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, kemudian pendidikan. Menjelaskan dampak imperialisme dan kolonialisme bagi kehidupan bangsa Indonesia. Menganalisis dan menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan terkait respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme dalam bidang politik atau organisasi pergerakannya. Ekonomi, bentuk perlawanan terhadap praktik monopoli tadi yang dilakukan oleh bangsa Barat, khususnya dalam aspek atau dalam aktivitas perdagangan. Sosial budaya, misalnya dengan karya seni dan sastra, dan pendidikan, seperti munculnya taman siswa, kemudian kayu tanam. Oke. Selanjutnya, ini kaitannya dengan latar belakang tadi. Setelah kalian melihat video tadi, setelah melihat video di art persepsi tadi,
Saya di sini akan mencoba menguraikan lagi kaitannya dengan latar belakang dan faktor pendorong kedatangan bangsa Barat ke Nusantara. Faktor imperialisme dan kolonialisme berkembang pesat pada abad ke-16, di mana perkembangan ini erat kaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa. Seperti ada paham Renaissance, gitu ya. Kemudian reformasi gereja, merkantilisme, berorientasi pada materi, baik itu kekayaan. Suatu bangsa itu dikatakan sebagai bangsa nomor satu, itu ketika kas atau keuangan kerajaan atau negaranya itu memiliki kas yang banyak, memiliki uang banyak, kayak gitu. Karena berorientasi pada materi. Itu merkantilisme. Revolusi industri dan reformasi Prancis. Renaissance ini berarti kelahiran kembali, ya. Kelahiran kembali pada peradaban Yunani Romawi setelah masa kegelapan, kayak gitu. Dark Age, ya. Kemudian di situ lahirlah pencerahan, ya. Pencerahan dalam ilmu pengetahuan, kemudian seni, sastra, arsitektur, dan filsafat. Latar belakang. Yang pertama, dari penjelajahan samudra itu sendiri, dari bangsa Barat, bangsa Eropa, sehingga nanti masuk ke Indonesia. Latar belakangnya yang pertama, jatuhnya Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur, ke tangan bangsa Turki Saljuk, ya, 1453. Sehingga bangsa Eropa harus mencari jalan lain ke timur. Dalam hal ini adalah benua Asia. Dan dengan jatuhnya Konstantinopel ke Turki Utsmani, ini juga menyebabkan aktivitas perdagangan di Eropa mengalami masa-masa sulit. Ini kaitannya dengan rute, gitu ya. Rute perjalanan tadi. Bangsa Barat mencari jalur untuk melakukan aktivitas perdagangan, untuk mencari daerah bahan mentah ataupun daerah pemasaran, sebagai akibat dari jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Oke. Latar belakang yang selanjutnya, ini adanya semangat untuk menemukan tempat asal rempah-rempah, kayak gitu. Seperti tadi sudah disinggung di video, ada cengkeh, kayu manis, lada, dan lain sebagainya. Itu faktor yang mendorong juga bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan samudra, dan sampai akhirnya nanti masuk ke wilayah Nusantara atau Indonesia. Sebagai pengawet daging, itu tadi rempah-rempah itu, utamanya pada musim daging. Kemudian rempah-rempah juga dicari karena sebagai bahan jamu dan obat-obatan, sebagai pengharum aromaterapi, dan rempah-rempah juga memiliki kegunaan sebagai gengsi sosial. Seperti kaitannya dengan teh, kayak gitu. Di Eropa sana rempah-rempah teh, gitu ya, ini tidak sembarangan diminum, kayak gitu, oleh semua orang. Tapi hanya para kaum bangsawan
atau orang-orang tertentu saja yang dapat mengkonsumsi minuman teh tersebut. Nah, ini gambarannya seperti tadi yang sudah ada pada video juga. Lada, ya. Latar belakang yang selanjutnya, ini semangat Requista Dores atau melanjutkan perang salib 1096 sampai 1291 di timur. Para penjajah pada masa awal seperti Portugis, Spanyol ini mempunyai semangat 3G, bukan sinyal ya 3G di sini, tapi gospel, gold, kemudian glory. Jadi kaitannya dengan kekayaan, kejayaan, kemudian penyebaran agama Nasrani. Ini ciri dari imperialisme kuno. Karena nanti ketika kita berbicara imperialisme, itu ada jenisnya. Ada imperialisme kuno, ada imperialisme modern. Kemudian pengaruh buku dari karya Marco Polo yang berjudul Imago Mundi dan Dua Milioner yang mengisahkan kesuburan dan kekayaan dari bangsa-bangsa di Asia. Nah, itu yang memotivasi bangsa Barat atau Eropa untuk melakukan penjelajahan samudera, untuk membuktikan itu, untuk mencari rempah-rempah ya, di bangsa-bangsa Asia. Sehingga banyak yang berkeinginan untuk berburu kekayaan tersebut. Kemudian ditemukannya teknologi pembuatan kapal-kapal besar sehingga bisa mengarungi samudera yang luas. Penemuan baru dalam bidang teknologi kemaritiman seperti ilmu astronomi, peta, kompas, teropong, gitu ya. Kemudian misiu atau senjata api. Ini katanya dengan peta kuno, ya. Peta kuno benua Asia sebagai sasaran atau tujuan dari penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Barat. Ini juga ditampilkan di sini ada kapal sebagai transportasi utama pada saat itu bangsa Barat untuk melakukan penjelajahan samudera dan masuk ke wilayah kepulauan Nusantara atau Indonesia. Ini teknologi, ya, teknologi yang digunakan oleh para penjelajah samudera. Latar belakangnya selanjutnya, kaitannya dengan penjelajahan samudera itu didorong karena adanya teori Kopernikus. Heliosentris yang berbeda dengan teori sebelumnya, yaitu teori geosentris. Jadi ada pandangan bahwa matahari ini adalah sebagai pusat dari tata surya. Itu yang mendorong mereka untuk membuktikan teori tersebut. Karena teori tersebut berbeda dengan teori sebelumnya. Katanya dengan geosentris. Bumi itu sebagai pusat dari tata surya atau peradaban. Nah, itu yang pengen atau yang ingin mereka buktikan. Dan teori geosentris itu sendiri menyatakan bahwa bumi itu datar, gitu ya.
Sedangkan teori heliosentris, bumi itu bulat. Nah, itu yang pengen mereka atau yang ingin mereka buktikan. Kemudian teori heliosentris yang didukung oleh Galileo yang menyatakan bahwa bumi itu bulat, matahari merupakan pusat dari tata surya, sehingga jika berlayar terus ke arah yang sama akan kembali ke tempat semula. Nah, itu yang memperkuat, terus kemudian memberanikan mereka juga untuk melakukan penjelajahan samudra. Berbeda dengan teori yang sebelumnya, ya. Kalau geosentris, mereka seolah-olah agak terbatasi untuk melakukan pelayaran samudra. Karena apa? Teori geosentris itu mengatakan bahwa bumi itu datar. Berarti kalau datar, di sana ada ujungnya. Nah, itu yang membatasi gerak mereka. Sehingga ketika ada teori baru, heliosentris, mereka ingin membuktikan katanya dengan teori tersebut. Sehingga mereka melakukan atau memberanikan untuk melakukan penjelajahan samudra. Ini sebagai salah satu, ya, sebagai salah satu latar belakang atau faktor pendorong penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Barat. Kemudian yang selanjutnya, munculnya paham merkantilisme setelah Renaissance, di mana menurut paham ini harga diri suatu bangsa itu ditentukan dari kekayaannya, dari kas kerajaan, dari kas negaranya. Sehingga bangsa-bangsa Eropa ini berlomba-lomba gitu ya untuk mendapatkan kekayaan emas, ya, untuk mendapatkan kekayaan. Bisa itu berupa emas ataupun rempah-rempah, sebanyak-banyaknya. Termasuk dengan cara mencari daerah koloni. Sehingga di sana nanti akan muncul paham kolonialisme. Nah, itu nanti juga yang akan kita pelajari di bab 1 ini. Oke. Imperialisme dan kolonialisme. Imperialisme menurut Subantarjo 1960, perkataan imperialisme ini berasal dari kata Latin imperare yang artinya memerintah. Hak untuk memerintah atau imperare disebut imperium. Sedangkan orang yang memerintah ini disebut imperator. Imperialisme sendiri ini merujuk pada sistem pemerintahan, ya, serta hubungan ekonomi dan politik negara-negara kaya dan berkuasa, mengawal dan menguasai negara-negara lain yang dianggap terbelakang dan miskin, dengan tujuan untuk mengeksploitasi sumber-sumber yang ada di negara terbelakang tersebut untuk menambah kekuasaan dan kekayaan negara penjajahnya atau imperare. Imperialisme sendiri kemudian dibagi dalam 2 kategori. Ya. Ada imperialisme kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno merupakan negara yang berhasil menaklukkan. Ya, paham imperialisme kuno itu merupakan suatu negara yang berhasil menaklukkan atau berhasil menguasai negara lain, atau yang mempunyai suatu imperium seperti Imperium Romawi, Turki Utsmani, dan Cina. Itu anggapan atau paham dari imperialisme kuno. Sedangkan kalau imperialisme modern, ini adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh negara-negara Eropa untuk mendapatkan daerah pemasaran hasil industri, mendapatkan daerah penghasil bahan baku, serta mendapatkan daerah untuk penanaman modal. Jadi orientasinya kalau imperialisme modern, ya, paham imperialisme modern itu
sudah berorientasi pada aktivitas ekonomi ketimbang penguasaan secara fisik dari suatu wilayah yang diimperialnya, yang diimperiumkan atau yang diaturnya. Kayak gitu. Kemudian yang kedua, tadi selain paham imperialisme, kemudian ada paham kolonialisme. Paham kolonialisme adalah suatu bentuk penguasaan atau penjajahan yang dilakukan oleh suatu negara atau kolonialis terhadap suatu daerah atau bangsa lain dalam rangka memperluas wilayah kekuasaannya. Kolonialisme ini ditandai dengan adanya penguasaan suatu daerah, kemudian disusul dengan perpindahan penduduk dari satu negara atau dari negara kolonial itu, negara penjajah itu, ke wilayah yang telah dikuasai atau wilayah yang dijajah. Bangsa Eropa ini sudah mulai melakukan kolonialisme itu sejak abad ke-15. Yang mana bangsa Barat atau bangsa Eropa yang pertama gitu ya masuk ke Nusantara, sini adalah bangsa Portugis. Bangsa Portugis memasuki kawasan Indonesia pada abad ke-15. Pada tahun 1510, ya, Alfonso de Albuquerque ini berhasil menaklukkan kerajaan Goa dan Malaka. Kemudian setahun selanjutnya, pada tahun 1511 dan pada tahun 1512 Masehi, Portugis sampai di Maluku. Dan pada tahun 1513 Masehi, Portugis kembali datang ke Maluku dan mereka berusaha menjalin kerjasama, ya, terutama dalam bidang perdagangan rempah-rempah. Dan pada akhirnya Portugis diperbolehkan mendirikan benteng di Maluku. 1514 Portugis berhasil menguasai Ternate. Tetapi masyarakat pada saat itu di sana mengusir, ya, karena monopoli rempah-rempah yang dilakukan oleh Portugis. Dan ini berdampak terhadap aktivitas perekonomian dari masyarakat Ternate itu sendiri. Dampaknya seperti apa? Jelas merugikan. Seperti itu. Kemudian kedatangan Portugis ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, semangat untuk menaklukkan bangsa yang dulu pernah menaklukkan mereka, dalam hal ini adalah orang-orang Islam. Ini sebagai bentuk tadi lanjutan dari kekalahan Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani, kemudian melanjutkan katanya dengan kekalahan mereka pada Perang Salib. Yang kedua, terputusnya perdagangan antara Lisabon dengan kawasan Laut Tengah akibat jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453. Kemudian perubahan besar di Eropa pada 1500 Masehi pada masa Renaissance. Dan yang keempat, katanya dengan penemuan yang diakibatkan ilmu pengetahuan seperti penggunaan mesin, kemudian peta, ya, kompas, dan sarana pelayaran lainnya. Setelah bangsa Portugis masuk ke Nusantara atau Indonesia, disusul dengan kedatangan bangsa Spanyol pada tahun 1521 dan diterima baik oleh masyarakat Tidore di Maluku saat itu. Kedatangan Spanyol ini menimbulkan persaingan dengan Portugis yang terlebih dahulu sudah menduduki Maluku atau Ternate. Nah, di sana terjadilah persaingan yang berujung pada pertikaian dan dapat diakhiri dengan kemenangan Ternate bersama dengan Portugis. Spanyol dan Portugis saling menuduh, ya,
di antara kedua bangsa Eropa tersebut, bangsa Barat tersebut yang masuk ke Nusantara, ini saling menuduh bahwa di antara mereka ada yang melanggar isi dari perjanjian Tordesillas 1494. Di mana perselisihan ini kemudian dapat diakhiri dengan ditandatangani Perjanjian Saragossa 1529 yang menentukan batas timur antara wilayah kekuasaan Portugis dan Spanyol, yaitu garis meridian yang melalui kepulauan Jailolo. Jadi agar jelas saya gitu ya, pembagian wilayah kekuasaannya, kemudian mereka melakukan perjanjian Saragossa agar tidak terjadi persaingan atau konflik berkelanjutan antara bangsa Spanyol dan bangsa Portugis. Baik, yang selanjutnya adalah bangsa Belanda. Menurut Vlakep dalam bukunya tahun 2008 halaman 119 mengemukakan bahwa armada Belanda yang pertama berusaha mencapai Indonesia ini dipimpin oleh Van Mex, ya. Namun ekspedisi ini gagal. Nah, kemudian pada bulan April 1595 Belanda memulai pelayarannya menuju ke Nusantara dengan 4 buah kapal di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan de Keyser. Dalam pelayarannya menuju ke timur Belanda, ini menempuh rute Belanda, kemudian pantai barat Afrika, Tanjung Harapa, ya, kemudian Samudra Hindia, Selat Sunda, dan sampai di Banten. Pada tanggal 28 November 1598, rombongan baru di bawah pimpinan Jacob van Eyck dan Van Bergijk, ya, dengan 8 buah kapalnya tiba di Banten. Kedatangan Belanda pada saat itu bernasib baik. Karena hal ini didukung oleh apa? Didukung karena Belanda itu dijadikan sebagai sebuah sekutu gitu ya dari Kesultanan Banten yang sedang mengalami permasalahan dengan Portugis. Nah, sehingga kedatangan Belanda di Banten itu disambut dengan baik. Karena persaingan ketat antara pedagang Belanda yang berlomba-lomba untuk mendapatkan rempah-rempah dari negara timur, maka keuntungan mereka pun sedikit, bahkan tak jarang merugi. Gitu. Melihat kenyataan ini, maka pada tahun 1602 ini dibentuk Persatuan Dagang yang kemudian diberi nama Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC, dengan tujuan untuk mencari laba sebanyak-banyaknya, di samping untuk memperkuat kedudukan Belanda melawan kekuasaan Portugis dan Spanyol. Hak monopoli dan kekuasaan yang dimiliki oleh VOC untuk memperkuat kedudukan Belanda. Yang pertama, VOC berkuasa untuk memerintah pada daerah yang diduduki. Kemudian yang kedua, VOC berkuasa untuk melakukan peperangan, membuat perdamaian, serta mengadakan perjanjian dengan raja-raja di wilayah kekuasaannya. Nah, di sini termasuk unik. Walaupun pada awalnya tujuan dibentuk VOC itu adalah untuk mengurangi persaingan, gitu ya, agar para pedagang Belanda itu tidak merugi, agar bangsa Belanda itu tidak merugi. Tetapi pada kenyataannya VOC di sini diberikan kekuasaan, diberikan hak yang seolah-olah dia bukan hanya urusan dagang, tetapi juga kaitannya dengan urusan
militerisasi, ya, urusan militerisasi. Kemudian yang ketiga, VOC berkuasa untuk mencetak dan mengedarkan uang sendiri. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh VOC dalam pelaksanaan monopoli, seperti yang pertama, ini berkaitannya dengan VOC itu menentukan luas areal penanaman rempah-rempahnya. Itu hak monopoli gitu ya, pelaksanaan monopoli dari VOC sendiri di wilayah Nusantara pada saat itu. Kemudian yang kedua, VOC itu menentukan dari jumlah komoditas, kemudian jumlah tanaman, rempah-rempah yang harus ditanam dan harus dipanen serta disetorkan kepada VOC. Kemudian yang ketiga, VOC melarang rakyat Maluku untuk menjual rempah-rempahnya selain kepada VOC. Jadi kepada Portugis, kepada Spanyol itu dilarang. Gitu. Dan hasil panen rempah-rempah itu harus diberikan atau dijual kepada VOC. VOC mengadakan ekstripasi, yaitu menebang tanaman yang melebihi produksi. Tujuannya apa? Tujuannya agar harga itu tetap stabil. Harga komoditas rempah-rempah atau barang gitu ya, atau hasil pertanian itu tetap stabil. Karena ketika barang itu atau hasil pertanian itu banyak di pasaran, itu harga akan turun. Dan itu merugikan bagi pihak VOC. Dalam ini adalah Belanda. Kemudian yang selanjutnya ini bangsa Prancis. Bersama dengan tertanamnya pengaruh Belanda di Kepulauan Nusantara, saudagar Prancis mencoba membuka perdagangan dengan Asia Tenggara. Nah, perdagangan Prancis itu terhenti karena halangan dari Hindia Timur. Dan pada akhirnya aktivitas perdagangan Prancis di Indonesia ini hanya bersifat individual saja. Mereka mengunjungi Sulawesi dan Sumatera. Prancis lebih menguasai Indochina seperti Vietnam, Laos, Kamboja ketimbang Nusantara atau Indonesia pada saat itu. Kemudian bangsa Inggris. Inggris ini tiba di Indonesia pertama kali pada tahun 1740 dengan kedatangan pedagang Inggris yang bernama Francis Lake, ya, 1740 sampai 1794. Berhasil meyakinkan gubernur Inggris untuk mengadakan perjanjian dagang yang disebut Perjanjian Versailles 1783 dengan kerajaan Aceh dan Kedah. Walaupun menemui banyak penolakan, gitu ya, terutama dari Sultan Aceh, namun Francis Lake tadi tetap mengajukan usulan, yaitu pendudukan Panang dengan pengertian bahwa pendudukan tersebut tidak untuk pemecahan angkatan laut, melainkan untuk mematahkan monopoli Belanda. Dan juga menjamin keamanan yang lebih baik bagi pelayaran Indochina pada saat itu. Baik, ini adalah tugas individu. Perintahnya silahkan ya nanti di video atau di link video yang sudah saya share, di sana nanti ada kolom deskripsi. Nah, di kolom deskripsi itu nanti ada link tugas. Silakan kalian klik link tugas tersebut. Kemudian silakan kalian kerjakan tugasnya. Kumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Dan pada kolom deskripsi tersebut juga
terdapat link pengumpulan tugasnya. Silakan perdalam lagi materi yang sudah saya sampaikan, kemudian kerjakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Saya berpesan, tetap semangat untuk belajar, tetap jaga kesehatan kalian, tetap ikuti segala protokol kesehatan yang sudah dibuat oleh pemerintah, dan berharap COVID-19 ini segera berakhir dan kita dapat melaksanakan aktivitas secara normal. Kita dapat bertatap muka langsung untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.